Halo sahabat pendengar, dalam sejarah Tiongkok kuno, ada seorang prajurit yang namanya bergema sebagai yang terkuat dari yang terkuat. Seorang pejuang yang ditakuti kawan maupun lawan. Namanya adalah Lu Bu. Lu Bu lahir sekitar tahun 160 Masehi, pada masa dinasti Han Timur yang mulai melemah. Ia berasal dari Bingzhou, sebuah wilayah di barat laut Tiongkok. Sejak kecil, Lu Bu dikenal memiliki kekuatan fisik luar biasa. Tubuhnya tegap, tinggi, dengan keberanian yang jauh melampaui usianya. Orang-orang desa menceritakan bahwa ia sudah mahir menunggang kuda sejak belia. Dan bukan hanya kuda biasa, ia kelak dikenal menunggang Red Hare, kuda tercepat yang disebut mampu berlari ribuan li dalam sehari. Sejak muda, Lu Bu juga menunjukkan bakat dalam seni bela diri dan memanah. Tangannya kuat seperti baja, dan setiap kali ia menarik busur, anak panahnya melesat menembus target dengan presisi mematikan. Tak heran, banyak yang menyebutnya sebagai calon prajurit terbaik di seluruh negeri. Namun, masa itu bukanlah masa damai. Dinasti Han sedang runtuh, para pejabat korup, dan banyak panglima perang mulai berebut kekuasaan. Kekacauan politik membuka jalan bagi prajurit muda seperti Lu Bu untuk menorehkan namanya di medan tempur. Awal karirnya dimulai ketika ia bergabung dengan pasukan Ding Yuan, seorang gubernur di Bingzhou. Ding Yuan melihat potensi besar dalam diri Lu Bu. Ia diangkat sebagai anak angkat sekaligus komandan penting. Di bawah Ding Yuan, Lu Bu mulai dikenal sebagai prajurit gagah berani, dengan tombaknya yang selalu haus darah di medan perang. Tetapi, sejak awal, satu hal sudah tampak jelas. Lu Bu bukanlah pria dengan kesetiaan yang teguh. Meski gagah berani, hatinya mudah digoyahkan oleh harta, kedudukan, dan rayuan. Dan inilah yang kelak menjadi kelemahannya sepanjang hidup. Kisah Lu Bu bukan hanya tentang keberanian dan kekuatan, tetapi juga tentang pengkhianatan, ambisi, dan akhirnya kehancuran. Namun, sebelum semua itu, ia lebih dulu dikenal sebagai prajurit muda yang hampir tak terkalahkan. Bayangkanlah, seorang pemuda dengan wajah tampan, tubuh perkasa, menunggang kuda legendaris, membawa tombak panjang yang disebut Fang Tian Huaji, tombak bercabang yang bisa menebas musuh dengan sekali ayun. Di medan perang, ia bagaikan dewa perang yang turun ke bumi. Di balik kemegahan itu, benih tragedi sudah mulai tumbuh. Karena meski kekuatannya luar biasa, Lu Bu tidak memiliki satu hal yang membuat seorang prajurit dihormati selamanya: kesetiaan. Dan pada suatu hari, ketika ia bertemu dengan seorang tokoh berambisi besar bernama Dong Zhuo, jalan hidup Lu Bu pun berubah untuk selamanya. Setelah bergabung dengan pasukan Ding Yuan, Lu Bu dengan cepat menjadi bintang yang bersinar. Setiap pertempuran yang ia ikuti berakhir dengan kemenangan. Keberanian dan kekuatan fisiknya membuat lawan gentar sebelum tombaknya diayunkan. Ding Yuan, yang saat itu menjadi gubernur Bingzhou, sangat bangga memiliki Lu Bu. Ia menganggapnya seperti anak sendiri, bahkan mengangkatnya sebagai putra angkat. Di mata pasukan, Lu Bu bukan hanya seorang prajurit, tapi simbol kejayaan. Dengan kuda perkasa Red Hare dan tombak Fang Tian Huaji, ia tampil bagaikan dewa perang yang menebar maut. Namun, semakin besar cahaya yang bersinar, semakin besar pula bayangan yang terbentuk. Ketampanan, kekuatan, dan karisma Lu Bu menarik perhatian banyak pihak. Salah satunya adalah seorang pria yang kelak akan menyeret Lu Bu ke dalam lingkaran pengkhianatan, Dong Zhuo. Dong Zhuo adalah panglima besar yang sangat ambisius. Ketika ia mengetahui kemampuan Lu Bu, hatinya terguncang oleh rasa iri sekaligus keinginan untuk memilikinya. Dong Zhuo tahu, jika ia bisa merekrut Lu Bu ke pihaknya, maka kedudukannya akan semakin kuat. Maka ia mulai merancang siasat. Dengan licik, ia mengirim hadiah-hadiah mewah kepada Lu Bu.
Kuda Redhar, kuda legendaris yang kelak dikenal seantero Tiongkok, adalah salah satu pemberian Dongzhuo. Bagi seorang prajurit, kuda adalah jiwa. Dan Redhar bukanlah kuda biasa. Ia cepat, kuat, dan anggun, seolah diciptakan khusus untuk seorang pejuang sehebat Lu Bu. Namun, hadiah itu hanyalah permulaan. Dongzhuo juga menggunakan kata-kata manis, janji pangkat tinggi, dan kekuasaan yang lebih besar daripada yang bisa diberikan Ding Yuan. Bagi Lu Bu yang hatinya lemah terhadap harta dan kehormatan, rayuan ini bagaikan racun manis. Pada akhirnya, rasa serakah mengalahkan kesetiaan. Tanpa ragu, Lu Bu melakukan tindakan yang kelak mencoreng namanya sepanjang sejarah. Di suatu malam, ia menyerang Ding Yuan, ayah angkatnya sendiri, orang yang telah membesarkan dan mempercayainya. Dengan sekali tebasan, Ding Yuan pun tewas di tangan anak angkat yang ia sayangi. Setelah itu, Lu Bu segera membawa kepala Ding Yuan kepada Dongzhuo sebagai bukti pengkhianatan. Dongzhuo menyambutnya dengan penuh tawa dan kegembiraan. Ia langsung mengangkat Lu Bu sebagai jenderal utama dan menjadikannya pengawal pribadi. Dengan Redhar di bawahnya dan kekuasaan baru di tangannya, Lu Bu kini menjadi senjata paling menakutkan milik Dongzhuo. Namun, sejak hari itu, sebuah cap melekat di dirinya, pengkhianat. Seorang pria yang bisa berbalik melawan orang terdekatnya demi kedudukan dan hadiah. Dan sejarah menunjukkan apa yang ia lakukan pada Ding Yuan kelak akan ia ulangi lagi pada tuannya yang baru. Namun, pada masa awal bersama Dongzhuo, Lu Bu berada di puncak kejayaannya. Ia diakui sebagai prajurit paling perkasa di seluruh daratan Tiongkok. Di setiap medan perang, namanya disebut dengan rasa gentar. Dan ketika musuh melihat bendera pasukan Dongzhuo dengan Lu Bu di barisan depan, banyak yang memilih mundur sebelum bertarung. Tapi, kekuatan saja tidak cukup untuk mempertahankan kejayaan. Karena, di balik kesetiaan palsu Lu Bu, api pengkhianatan masih terus membara. Dan kelak, darah yang ia tumpahkan bukan hanya milik lawannya, tetapi juga tuannya sendiri. Setelah membunuh Ding Yuan dan bergabung dengan Dongzhuo, hidup Lu Bu berubah drastis. Ia kini bukan lagi sekedar prajurit berbakat. Ia telah menjadi jenderal utama bagi salah satu penguasa paling ditakuti di ibu kota, Luoyang. Dongzhuo sangat menyayangi Lu Bu. Bagi Dongzhuo, Lu Bu adalah anak emas sekaligus perisai hidupnya. Ia memanggilnya dengan penuh kasih sayang, memberinya pangkat, hadiah, dan kepercayaan penuh. Setiap kali Dongzhuo keluar istana, Lu Bu selalu berjalan di sampingnya. Tombak Fangtian Huaji berkilau di bawah cahaya matahari. Namun, Dongzhuo bukanlah pemimpin yang dicintai rakyat. Ia adalah tiran yang rakus, kejam, dan tanpa belas kasihan. Ia membakar kota Luoyang, memindahkan ibu kota ke Chang'an, dan menindas rakyat dengan pajak serta kekerasan. Di balik kebesaran pasukannya, Dongzhuo adalah simbol kekacauan dinasti Han yang semakin rapuh. Meski Lu Bu menjadi jenderalnya, hatinya tidak sepenuhnya tenang. Dongzhuo kerap memperlakukannya dengan keras ketika sedang marah. Beberapa kali, Dongzhuo melempar kapak atau pedang ke arah Lu Bu hanya karena kesalahan kecil. Rasa sakit hati mulai tumbuh dalam diri sang jenderal perkasa. Di sisi lain, musuh-musuh Dongzhuo melihat peluang. Mereka tahu, satu-satunya kelemahan Dongzhuo adalah kesetiaannya pada Lu Bu. Jika Lu Bu bisa ditarik, maka Dongzhuo akan kehilangan pelindung terkuatnya. Intrik politik pun mulai dimainkan. Beberapa pejabat istana, termasuk Menteri Wang Yun, mendekati Lu Bu secara diam-diam. Mereka memanfaatkan rasa sakit hati Lu Bu terhadap Dongzhuo. Wang Yun bahkan menjebaknya dalam sebuah kisah asmara terkenal. Kisah Diao Chan, seorang wanita cantik yang disebut-sebut berhasil memisahkan tuan dan pengawal. Legenda Diao Chan memang penuh warna, antara sejarah dan mitos. Tetapi, inti ceritanya sama. Lu Bu jatuh hati pada kecantikan Diao Chan, sementara Dongzhuo juga menginginkannya. Persaingan cinta ini menjadi bara yang menyulut pengkhianatan berikutnya.
Akhirnya, saat kesempatan datang, Lu Bu sekali lagi mengulang jejak lamanya. Seperti ia membunuh Ding Yuan, kini ia berbalik melawan Dong Zhuo. Di tengah kekacauan istana, Lu Bu menghunus tombaknya, dan Dong Zhuo yang selama ini ia lindungi pun tewas di tangannya. Sekali lagi, darah tuanya sendiri menodai tangannya. Sekali lagi, ia memilih jalan pengkhianatan. Dan sejak itu, Lu Bu semakin dikenal bukan hanya sebagai prajurit terkuat, tetapi juga sebagai pria yang tidak bisa dipercaya oleh siapapun. Namun, di luar keburukan moralnya, reputasi Lu Bu sebagai petarung tetap tak tergoyahkan. Di medan perang, ia bagai singa yang menerkam mangsa. Ia bisa melawan puluhan prajurit sekaligus dan tetap berdiri tegak di atas Red Har. Bahkan, namanya mulai dikenal jauh ke seluruh daratan Tiongkok. Lu Bu, manusia setara 10.000 tentara. Kehebatannya mencapai puncak ketika ia menghadapi 3 jagoan besar dari pihak musuh, Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei. Pertempuran itu kelak dikenal sebagai salah satu duel paling legendaris dalam sejarah 3 kerajaan. Dan di sanalah, nama Lu Bu benar-benar diukir sebagai pejuang paling kuat yang pernah ada. Pada tahun itu, pasukan koalisi para panglima perang berkumpul untuk menentang kekuasaan tirani Dong Zhuo. Meski Dong Zhuo telah wafat, sisa kekuatannya masih menimbulkan ancaman. Dan di garis depan, berdirilah satu nama yang membuat semua musuh gentar, Lu Bu. Gerbang Hulao menjadi medan pertempuran besar. Di balik tembok dan gerbang raksasa itu, pasukan Dong Zhuo bersiap menghadapi koalisi yang jumlahnya puluhan ribu. Namun, semua pasukan itu seakan tidak berarti, karena hanya ada satu sosok yang mereka takuti. Pria bertubuh tinggi, berzirah perang mengilap, di atas kuda Red Hair, dengan tombak Fang Tian Huaji yang berkilau di tangannya. Lu Bu keluar sendirian dari gerbang. Langkah kudanya menggetarkan tanah. Prajurit musuh menelan ludah, sebagian bahkan mundur setapak. Mereka tahu, melawan Lu Bu bukanlah sekedar melawan seorang manusia, tetapi melawan legenda hidup. Koalisi mengirimkan satu jagoan. Mereka beradu senjata, namun hanya beberapa jurus saja, Lu Bu berhasil menaklukkannya. Kemudian, jagoan lain maju dan kembali jatuh di hadapan Lu Bu. Suasana mulai mencekam. Saat itulah muncul 3 pendekar besar dari kubu Liu Bei, Zhang Fei, Guan Yu, dan Liu Bei sendiri. 3 pahlawan ini maju bersama demi menghentikan Lu Bu. Pertarungan pun dimulai. Zhang Fei dengan tombaknya yang panjang maju pertama kali. Ia berteriak lantang, "Akulah Zhang Fei dari Yan, Lu Bu, bersiaplah menghadapi maut." Suara teriakannya bagai guntur, namun Lu Bu tidak gentar. Keduanya beradu tombak, senjata besi beradu keras, menimbulkan percikan api. Namun, meski Zhang Fei terkenal dengan keberaniannya, Lu Bu mampu menahan serangan itu dengan mudah. Mereka bertarung puluhan jurus tanpa ada yang mundur. Melihat saudaranya mulai kewalahan, Guan Yu pun maju. Dengan pedang Guandao Green Dragon Crescent Blade, ia bergabung dalam pertarungan. Kini, Lu Bu melawan 2 pendekar sekaligus. Suara senjata beradu semakin keras, bagai badai petir yang mengguncang medan perang. Tapi, luar biasa, Lu Bu masih bertahan. Bahkan, ia sesekali melancarkan serangan balik yang hampir menumbangkan lawannya. Akhirnya, Liu Bei sendiri dengan pedang ganda ikut maju. Kini, 3 saudara angkat itu, Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei, bersatu melawan satu orang, Lu Bu. Pertempuran legendaris itu berlangsung sengit. Red Hair berlari lincah, membawa Lu Bu ke sana kemari, sementara tombaknya berputar cepat seperti badai. 3 pahlawan besar harus mengerahkan seluruh tenaga, bekerja sama dengan kompak untuk menahan kekuatan satu orang. Pertarungan itu berlangsung lama hingga debu memenuhi udara, dan prajurit dari kedua pihak hanya bisa menatap takjub. 1 orang melawan 3, dan ia tidak juga tumbang. Begitulah besarnya kekuatan Lu Bu.
Namun, meski ia tak terkalahkan dalam duel, waktu dan tenaga adalah musuh alami. 3 lawan yang bertarung bersama perlahan mampu menekan gerakannya. Lu Bu akhirnya menyadari, meski ia adalah singa di medan perang, tetapi melawan 3 singa sekaligus terlalu berisiko. Dengan teriakan keras, Lu Bu memacu Red Hair kembali ke dalam gerbang Hulao. Pertempuran legendaris itu pun berakhir tanpa pemenang mutlak. Namun, sejarah mencatat jelas, satu Lu Bu sanggup menahan 3 pahlawan besar sekaligus. Sejak hari itu, namanya tak hanya ditakuti, tetapi juga dikagumi, bahkan oleh musuh-musuhnya. Lu Bu benar-benar menjadi simbol kekuatan manusia yang hampir tak tertandingi di era 3 kerajaan. Setelah pengkhianatannya terhadap Dong Zhuo, Lu Bu berada di persimpangan jalan. Ia tidak lagi menjadi bawahan siapapun. Kini, ia mencoba membangun jalannya sendiri, jalur menuju kekuasaan mutlak. Namun, ada satu kelemahan besar dalam diri Lu Bu. Ia adalah petarung terkuat di daratan Tiongkok, tetapi ia bukanlah pemimpin yang bijak. Keahliannya di medan perang tak sebanding dengan kelemahannya dalam strategi dan politik. Ia kerap bertindak gegabah, mudah dipengaruhi, dan, seperti masa lalunya, mudah dikhianati maupun mengkhianati. Setelah kematian Dong Zhuo, Lu Bu sempat berpindah-pindah tuan. Kadang ia mendekat ke satu panglima, lalu tak lama berpaling ke pihak lain. Kesetiaan bukanlah sifatnya. Hal ini membuat para panglima perang besar enggan mempercayainya sepenuhnya. Akhirnya, Lu Bu mencoba menguasai wilayah sendiri. Ia merebut kota-kota, mengumpulkan pasukan, dan menobatkan dirinya sebagai penguasa. Namun, kekuasaannya rapuh. Ia tidak punya dukungan politik yang kuat, tidak punya penasihat yang bijak, dan para bawahannya sering bingung dengan arah kepemimpinannya. Salah satu kesalahannya yang paling fatal adalah sikapnya terhadap rakyat dan pejabat sipil. Lu Bu sering memperlakukan orang dengan keras, bahkan orang-orang yang sebenarnya bisa menjadi sekutunya. Sifat keras kepala ini menanamkan banyak musuh, bahkan di antara mereka yang awalnya mau mendukungnya. Meski demikian, di medan perang, Lu Bu masih menakutkan. Setiap kali ia memimpin pasukan, musuh gemetar mendengar nama Red Har dan tombak Fang Tian Huaji. Ia masih bisa menaklukkan kota dengan kekuatan brutalnya. Tetapi, dunia kala itu bukan hanya ditentukan oleh otot dan keberanian. Zaman 3 kerajaan adalah zaman para ahli strategi. Di balik setiap panglima besar, selalu ada penasihat licik yang mampu mengubah arah perang dengan kata-kata. Dan inilah kelemahan terbesar Lu Bu. Ia tidak punya sosok seperti Zhuge Liang bagi Liu Bei atau Guo Jia bagi Cao Cao. Tak jarang, Lu Bu membuang peluang emas hanya karena emosi. Ketika ia seharusnya memperkuat aliansi, ia justru menyinggung sekutunya. Ketika ia bisa menjaga kota, ia tergoda untuk menyerang wilayah lain. Ambisinya besar, tapi pondasi kekuasaannya rapuh. Akhirnya, perlahan-lahan bintang Lu Bu mulai meredup. Musuh-musuhnya semakin banyak, sekutunya semakin sedikit. Ia memang bisa memenangkan duel, tetapi ia kalah dalam permainan besar, permainan politik. Di balik semua itu, satu hal tetap benar. Rakyat biasa masih mengingatnya bukan sebagai pemimpin, melainkan sebagai petarung perkasa yang tiada tanding. Namun, sejarah tidak selalu dimenangkan oleh yang terkuat secara fisik. Sejarah ditulis oleh mereka yang mampu bertahan dengan kecerdikan. Dan itulah titik di mana jalan hidup Lu Bu perlahan mengarah menuju kejatuhan, ke sebuah akhir yang tragis di kota bernama Siapi. Waktu terus berjalan. Lu Bu, si prajurit terkuat di daratan Tiongkok, kini benar-benar berdiri sebagai penguasa tunggal di beberapa wilayah. Namun, di balik kejayaannya, bayangan kehancuran semakin dekat. Setelah berulang kali berpindah tuan, akhirnya Lu Bu menguasai wilayah Shu dan menjadikan kota Siapi sebagai pusat kekuasaannya. Bagi rakyat dan pasukannya,
Ia adalah sosok yang gagah berani. Namun, para panglima lain di seluruh Tiongkok tahu satu hal. Lu Bu mungkin kuat di medan perang, tapi ia lemah dalam mempertahankan kekuasaan. Sementara itu, para penguasa besar seperti Cao Cao dan Liu Bei mulai membangun kekuatan politik yang stabil. Cao Cao, dengan kecerdikan strategi dan dukungan Kaisar Boneka dinasti Han, perlahan menjadi kekuatan paling berbahaya. Dan bagi Cao Cao, keberadaan Lu Bu adalah ancaman yang tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Lu Bu sempat menorehkan kemenangan di beberapa pertempuran. Ia merebut wilayah dari Liu Bei, bahkan beberapa kali membuat Cao Cao waspada dengan serangannya yang cepat dan brutal. Namun, setiap kemenangan itu hanya sementara. Alih-alih memperkuat wilayahnya, Lu Bu justru kehilangan dukungan karena kesombongannya. Para bawahannya pun mulai kehilangan kepercayaan. Ia sering menghukum keras orang-orang yang tidak sepenuhnya setia, bahkan terhadap mereka yang sebenarnya setia, namun berbeda pendapat. Sedikit demi sedikit, lingkaran kepercayaannya mengecil, dan tanpa ia sadari, ia sedang membangun tembok isolasi bagi dirinya sendiri. Puncaknya terjadi ketika Cao Cao memutuskan untuk menyerang Lu Bu di Xiapi. Koalisi besar digalang. Liu Bei, yang pernah jadi sekutu sementara, kini berbalik melawan Lu Bu. Pasukan besar bergerak, mengepung Xiapi dari segala arah. Meski kalah jumlah, Lu Bu tetap berani. Ia mengatur pasukannya, memacu Red Heart keluar dari benteng, dan sekali lagi menunjukkan keganasan. Dalam beberapa serangan keluar, ia berhasil mengacaukan barisan musuh dan membuat pasukan Cao Cao kewalahan. Namun, musuh-musuhnya bukan orang sembarangan. Cao Cao terkenal licik, sabar, dan penuh akal. Alih-alih berduel langsung, ia memutus suplai makanan dan mengepung rapat kota. Hari demi hari, persediaan di Xiapi menipis. Para prajurit Lu Bu mulai lapar, lelah, dan semangat juang mereka perlahan padam. Di dalam benteng, Lu Bu tetap gagah. Ia berkeliling tembok kota, menyemangati pasukannya, berjanji akan keluar dari kepungan ini dengan kejayaan. Namun, jauh di lubuk hati, bahkan ia tahu, musuh kali ini bukan musuh yang bisa ia kalahkan hanya dengan tombak dan kuda. Ini adalah perang akal, dan dalam perang akal, ia sedang kalah telak. Semakin lama, tekanan itu membuat pasukannya goyah. Bisikan pengkhianatan mulai terdengar. Dan sekali lagi, sebagaimana dalam hidupnya, pengkhianatan akan menjadi penentu nasib Lu Bu. Kota Xiapi, tahun 198 Masehi. Kota yang menjadi benteng terakhir Lu Bu, kini terhimpit rapat oleh pasukan Cao Cao dan Liu Bei. Pengepungan sudah berlangsung lama dan harapan semakin menipis. Di dalam kota, suasana penuh keputusasaan. Persediaan makanan hampir habis. Prajurit Lu Bu yang dulu gagah berani, kini lesu dan kelaparan. Rakyat biasa menderita, menatap pemimpin mereka dengan mata penuh kecewa. Lu Bu masih mencoba bertahan. Ia percaya bahwa dengan keberanian dan tombaknya, ia bisa membalikkan keadaan. Beberapa kali ia ingin keluar dan menyerang langsung Cao Cao, namun bawahannya menahannya. Mereka tahu itu hanya akan mempercepat kehancuran. Namun, masalah terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Bawahannya sendiri, termasuk Chen Gong, penasehat yang pernah setia padanya, mulai kehilangan keyakinan. Bahkan istrinya mendesak Lu Bu agar menyerah karena ia khawatir semua akan mati sia-sia. Lu Bu, si singa medan perang, kini terjebak dalam kandang yang kian mengecil. Semangat juangnya tetap menyala, tetapi ia tidak lagi punya pasukan yang bisa mendukungnya. Dan akhirnya, pengkhianatan pun terjadi. Sebagian bawahannya diam-diam membuka gerbang Xiapi, membiarkan pasukan Cao Cao masuk. Pertahanan runtuh, pasukan Lu Bu tercerai-berai. Sang jenderal perkasa akhirnya ditangkap hidup-hidup. Di hadapan Cao Cao dan Liu Bei, Lu Bu masih berdiri gagah, meski tangan dan tubuhnya terikat.
Ia mencoba merayu Cao Cao dengan kata-kata, "Bebaskan aku, dan aku akan menjadi jenderalmu. Bersama aku, engkau bisa menaklukkan seluruh Tiongkok." Ucapan itu mungkin terdengar meyakinkan, namun Liu Bei yang pernah merasakan pengkhianatan Lu Bu segera memperingatkan Cao Cao, orang ini tidak bisa dipercaya. Hari ini ia berkhianat pada tuannya, besok ia bisa berkhianat padamu. Cao Cao terdiam sejenak. Ia menatap Lu Bu, seorang pria yang kekuatannya di medan perang tiada tanding, tetapi reputasinya ternodai oleh pengkhianatan demi pengkhianatan. Dan akhirnya, Cao Cao membuat keputusan. Lu Bu dijatuhi hukuman mati. Dengan wajah tenang, ia menerima takdirnya. Sang singa medan perang akhirnya runtuh, bukan karena kalah duel, melainkan karena kalah dalam kepercayaan. Dan akhirnya, tombak Fang Tianhuaji dan kuda Red Hair jatuh ke tangan musuh. Dan tubuh Lu Bu, prajurit terkuat di era 3 kerajaan, berakhir di tiang gantungan. Begitulah kisah Lu Bu, seorang pejuang yang nyaris tak terkalahkan di medan perang, tetapi selalu kalah oleh kelemahannya sendiri. Keberanian dan kekuatan membuat namanya diingat, namun pengkhianatan dan kesalahannya membuatnya jatuh tragis. Sampai hari ini, sejarah masih mengenang Lu Bu sebagai simbol kekuatan manusia yang luar biasa, tetapi juga sebagai peringatan bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran.